Hai, Sobat Kikot, apa kabar? Kembali lagi di Batas Alam. Oke, Sobat Kickout, tadi kita bersama tim dan bersama Ki Adek sudah menjelajahi sebuah hotel di Bedugul ya Ki ya? Iya. Ada beberapa, mungkin nanti Ki Adek yang lebih jelasnya, tapi untuk pembukaannya memang di dalam tersebut ada beberapa aura-aura yang saya juga ikut merasakan, tapi mungkin lebih jelasnya kita bisa ngelihat ke Ki Adek, karena dari tadi Ki Adek saya agak-agak gelisah nih. Menurut Ki Adek gimana Ki Adek tadi? Ya, begitu 200 meter sebelum masuk bangunan hotel yang memang sudah terbengkalai lama itu banyak desakan-desakan energi, dan itu nggak puluhan tapi ratusan, mungkin ribuan. Banyak ya berarti? Banyak banget yang kepo dengan kedatangan kita, mau ngapain, niatnya mau ngapa-ngapain, sampai saya tadi Mas lihat sendiri untuk konsentrasi di titik situ. Saat melakukan ritual-ritual itu ternyata ada makhluk ya, makhluk jin-jin yang memang dari masa lampau. Yang saya lihat itu adalah sebuah keilmuan dari cerita legenda dari calon arang yang ada di hotel tersebut, gitu Mas. Berarti itu apa namanya, memang sudah terbengkalai lama, berarti yang ada di situ makhluknya bukan cuma satu dua ya Ki? Banyak juga ya? Banyak banget. Apalagi kalau begitu penerawangan saya, Rogo Sukmo saya ke belakang, itu saya lihat memang calon arang pernah berada di sekitar wilayah situ. Karena kita tahu sendiri kalau calon arang itu adalah ahli nujum, seorang ahli sihir pada masa tahun 1462 Saka. Itu memang sangat terkenal sekali. Jadi energi-energi yang ada itu sampai sekarang pun masih nyangkut di sana gitu, masih tetap ada di sana. Sampai saya nggak mau lawan, cuman mengambil jalan tengah, minta izin segala macam. Betul, karena itu wilayah mereka ya Ki. Betul, kita betul. Kan berkunjung ke sana kan. Iya. Maksud kita kan juga bukan untuk cari gara-gara, kita Betul. silaturahmi. Ya, benar-benar. Untuk mengajak sobat-sobat Kikot bahwasannya mengetahui akan batas alam antara kita dan mereka, betul ya? Iya, betul. Karena memang kehidupan di alam mereka yang notabene di wilayah lingkungan hotel tersebut adalah sebuah kerajaan juga, sebuah kerajaan dengan penduduk yang sangat banyak, dengan komunitas yang juga sangat luas. Jadi kita nggak bisa sembarangan ke sana tanpa unggah-ungguh. Jadi begitu kita merasakan sebuah energi negatif, kita jangan membusungkan dada. Walaupun kita manusia yang mulia, paling nggak kita saling menghormati, kita dapat menghormati mereka secara unggah-ungguh melalui budaya-budaya yang pernah diajarkan oleh nenek moyang ke kita, kayak gitu aja. Betul. Nah, Sobat Kiko mungkin penasaran, apa yang dilihat Ki Adek di sana? Saya cuma bisa merasakan, tapi kalau lebih jelasnya mungkin Ki Adek yang bisa menerangkan. Nah, Ki, yang dilihat di sana itu seperti apa Ki? Kalau kebanyakan makhluk jin yang di sana itu memang seperti manusia pada umumnya, dia hanya lebih pendek, lebih kerdil dari manusia, sekitar tingginya sekitar 80 cm. Dan memiliki tanduk itu sangat kecil. Tanduknya kecil dan dia kebanyakan beralas kaki dengan daun ya,
seperti daun alas kakinya, itu penduduk aslinya. Tapi energi negatif yang menaungi, ada jin-jin juga yang notabene itu berasal dari keilmuan zaman dulu. Yang tadi bukan jin berarti? Kalau yang tadi jin, tapi jin komunitas. Yang saya bilang adalah perkampungan, itu jin komunitas. Tapi ada juga jin yang energi dari masa lampau yang saya cerita karena calon arang pernah singgah di sana, melakukan ritual di sana mungkin. Jadi ada energi yang terserap yang notabene negatif itu di sana itu berbeda. Lebih kuat ya? Iya, lebih agresif. Nggak enak juga sih rasanya. Karena yang nggak enak atau yang lebih agresif itu dari energi dari yang calon arang ini, energi-energi negatif keilmuan dari calon arang yang masih sangat kental sekali. Nah, bisa diterangkan sedikit, calon arang itu apa ke Sobat Kiko? Jadi calon arang ini adalah seorang penyihir ya, seorang penyihir tenung lah ya. Tenung, tukang santet, sosok wanita yang sangat disegani di wilayah Bali dan sekitarnya. Jadi memang saat itu walaupun pihak kerajaan juga ingin ngebunuh calon arang, tapi nggak bisa karena kesaktian yang beliau miliki. Seperti akhirnya konon ceritanya, menurut cerita, babat cerita calon arang di tahun 1464 Saka atau 1540 Masehi itu akhirnya dibujuklah anaknya ini dinikahkan oleh seorang pemuda yang pemuda ini notabene mencuri pusaka, mencuri cari tahu kelemahan si calon arang, gimana caranya untuk memusnahkan calon arang. Jadi memang energinya sangat kuat sekali. Jadi ya maksudnya calon arang itu bukan sejenis makhluk, bukan? Bukan, itu sosok manusia yang memiliki energi tinggi. Oke, jadi Gitu. ketika itu dia pernah buat ritual di situ, Iya. akhirnya bekas ritualnya masih tersimpan sampai sekarang. Masih tersimpan. Dan itu Ki Adik bisa rasakan. Iya, sangat kuat sekali. Bentuk makhluknya itu berbeda dengan makhluk jin komunitas yang ada di sekitaran hotel. Jadi makhluk ini bentuknya itu berjubah, semuanya pakai jubah hitam, ya kan? Ada yang tanpa kepala, ada yang pakai kepala, ada yang palanya botak, ada yang gondrong seperti kuntilanak, macam-macam. Tapi rata-rata mereka itu berjubah hitam semua. Seperti itu. Saya nggak tahu tuh jenis. Mungkin adanya cuma di wilayah situ aja jenis seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya maksud Ki Adik, apakah setiap daerah punya jin yang berbeda atau bagaimana nih? Ada sebagian ada tergantung dengan babat cerita dari daerah tersebut. Kalau memang seperti yang saya lihat langsung di wilayah hotel itu memang ada babat tersendiri. Kalau di Pulau Jawa juga atau di wilayah Sunda juga ada babat masing-masing dan penunggu makhluknya memang beda-beda. Karena mereka penyerupa ya, gitu. Betul. Mereka suka menyerupai Betul. orang yang mempercayai ya. Iya. Termasuk leyak mungkin. Nah, kalau leyak memang itu hanya sebuah nama ya. Kalau leyak kan di Bali namanya leyak, di Kalimantan namanya kuyang. Kalau di Jawa namanya gundul pringis. Nah, kalau di Sumatera itu namanya palasi. Jadi memang makhluknya sama dengan Tapi berbagai nama. nama. Dengan ilmu yang sama sebenarnya. Dengan sama. Jadi leyak itu adalah calon kuntilanak. Jadi leyak itu harus bertapa sekian ratus tahun untuk mendapatkan jubah putih. Begitu dia mendapatkan jubah putih, dia akan menjadi disebut oleh manusia itu kuntilanak. Karena leyak ini kan dia berjenis kelamin kan female. Jadi memang nggak ada leyak itu rambutnya nggak gondrong, nggak ada, atau kepalanya botak tuh nggak ada, pasti rambutnya panjang semua karena memang female. Nah, begitu dia sudah menyelesaikan tapaknya, dia akan mendapatkan jubah dari sosok rajanya, itu berjubah putih. Tetapi kalau ada juga leyak yang tidak bertapa, tapi dia bisa mendapatkan jubah. Karena dia bisa mengganggu manusia atau mengajak manusia untuk berkolaborasi sama dia, itu dapat penghargaan juga dari rajanya. Bisa juga dapat jubah dia. Gitu. Nah, sekedar info untuk Sobat Kiko, tadi kita tidak bisa masuk ke dalamnya Ki ya. Iya, nggak bisa. Karena ditutup rapat, pagarnya juga sudah ditutup rapat, sekarang sudah tidak diperbolehkan untuk masuk. Tapi kita tetap bisa mengambil gambar dan Ki Ade pun tadi sudah bisa merasakan auranya dari jarak di pagar itu dia sudah bisa merasakan auranya. Besar sekali memang, tapi kita tahu Bali adalah tempat yang memang seperti itu ya. Jadi semuanya dikondisikan memang seperti itu ya Ki ya? Iya, memang sangat sakral sekali. Sakral sekali ya kalau ya, Bali betul. itu ya. Memang
jangankan di tempat seperti itu, di jalan-jalan pun banyak ya Ki ya? Iya, jadi di Bali itu selain para dewa-dewa yang berenergi positif, tentu di mana ada banyak energi positif, di situ juga banyak energi negatif. Karena energi negatif itu nggak mau dia itu ketinggalan. Kalau ada positif di situ, dia pasti maunya negatif juga gitu, seperti itu. Kalau misalnya kita bilang keseimbangan ya Ki. Betul, ya? keseimbangan. Ada positif dan ada negatifnya. Iya. Ki, ada pertanyaan nih dari Sobat Kikot yang sering ditanyakan ke saya adalah kenapa ada banyak makhluk seperti mereka di tempat yang biasanya terbengkalai seperti itu. Apakah mereka terperangkap atau bagaimana Ki? Mungkin Ki Adik bisa menjelaskan. Jadi kalau memang tempat seperti itu, memang tempat yang jarang dikunjungi manusia, mereka akan sangat senang untuk berkomunitas di sana. Karena aura dari tubuh manusia itu sendiri, itu mereka nggak senang gitu loh. Seperti kita datang sama tim, jadi begitu kita datang, mereka langsung ngasih ngasih warning, jangan terlalu dekat. Ya, mereka betul, mengeluarkan betul. energi-energi yang nggak enak terhadap kita, sampai kita juga merasakan Tabrakan ya Ki ya? tabrakan, istilahnya betul, tabrakan. Jadi saat dia mengeluarkan energi dia yang tidak nyaman di tubuh kita, itu menandakan kamu jangan melanjut. Kalau lanjut berarti kamu nantang gitu, istilahnya seperti itu. Jadi makanya saya ritualan sebentar untuk maksud tujuan kita ke sana, supaya kita ini datang ini cuma silaturahmi, nggak ada niat untuk nantang atau segala macam. Jadi memang dengan posisi yang sangat sepi tanpa energi manusia di sana, itu membuat kenyamanan buat mereka tersendiri gitu. Itu mungkin bisa kita ibaratkan kalau misalnya kita punya rumah kosong tanpa ditinggalin manusia, pasti ada aja rusaknya ya Ki ya? Iya. Kita nggak tahu gimana logikanya ya, tapi mungkin Sobat Kiko pernah ada yang mengalami bahwasannya punya rumah tapi nggak ditinggalin lama, itu lebih sering rusak daripada kita tinggali. Iya, betul. Beda dengan yang ada aura manusianya. Iya, ya? karena memang aura manusia itu sangat luar biasa, bisa istilahnya mengeluarkan energi-energi yang bisa bermanfaat untuk sekelilingnya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya di yang tadi kita di bangunan yang terbengkalai tadi, apakah di bangunan yang terbengkalai tadi itu ada mereka kan komunitas gitu ya? Iya. Mereka punya pemimpinnya nggak sih? Ada. Kalau yang di komunitas itu yang saya lihat memang pemimpinnya adalah seorang wanita ya, seorang jin wanita yang tingginya juga sama sekitar 80 cm, itu kalau yang komunitas. Tapi kalau yang energi sifatnya agresif dan negatif yang seperti yang saya bilang tadi pakai jubah-jubah hitam itu dipimpin juga oleh sosok wanita juga yang sangat mirip dengan calon arang, sangat-sangat mirip sekali dengan calon arang. Karena memang calon arang itu dia tidak pernah tua. Jadi Sobat Kikot mungkin bisa membayangkan sosok calon arang ini, dia dengan anaknya itu seperti seumuran, karena memang sangat keilmuannya yang tinggi, itu bisa merubah dia menjadi sangat awet muda gitu. Jadi seperti seumuran aja ibu dan anak gitu. Jadi dengan kata lain Ki Adik mau mengatakan bahwasanya sebenarnya calon arangnya pun masih ada di situ. Kalau calon arangnya energi besarnya ada, cuman wujud atau bentuk bentuk lahiriahnya nggak ada. Cuman energi kekuatan saat beliau masih hidup, mengeluarkan energi kekuatan untuk di wilayah situ memang sangat terasa sekali, sampai saya coba untuk melihat siapa sih beliau, seperti apa. Ternyata yang saya lihat adalah sama cantiknya dengan anaknya yang diperistri oleh pihak kerajaan saat itu. Nah, kalau misalnya dari penerawangan Rogosukmo Ki Adik, sebenarnya di situ sebelumnya itu lokasinya apa Ki? Itu lokasinya adalah hutan ya, hutan belantara, tempat di mana calon arang itu untuk meditasi. Jadi kalau itu kan memang terpencil di saat itu daerah puncak sih, pegunungan lah intinya. Sangat terpencil. Jadi di saat dia membutuhkan untuk melakukan meditasi tingkat tinggi, dia nggak mungkin untuk melakukan di rumah karena banyak gangguan-gangguan. Banyak juga tetangga yang takut dan nggak suka sama beliau. Jadi beliau harus pergi ke tempat yang sepi untuk melakukan meditasi atau ritual-ritual tingkat tinggi gitu. Jadi sampai ke sana itu, ke wilayah itu. Oh itu ya? Iya. Oke. Nah Ki, menyambung yang tadi nih ya kan? Iya. Kita
tadi sudah menjabarkan bahwasannya di tempat yang seperti itu memang pasti banyak penghuninya karena mereka memang menyukai tempat seperti itu. Iya. Nah, mereka itu apakah bisa yang disebut dengan arwah penasaran? Yang orang-orang awam kan pasti bilangnya kan seperti itu kan? Iya. Nah, ataupun kalau misalnya bisa diterangkan langsung Ki, ke Sobat Kikot sebenarnya arwah penasaran itu seperti apa sih? Jadi kalau memang ada arwah, sebetulnya arwah penasaran itu adalah arwah yang terpenjara dalam dimensi antara dimensi gaib dan dimensi nyata. Jadi arwah atau ruh penasaran adalah sosok manusia yang mati bunuh diri. Biasanya kan mati bunuh diri karena belum waktunya dia memaksakan kehendak untuk mati, dan arwahnya itu sangat penasaran. Jadi arwahnya ini tidak kembali ke Tuhan dan tidak juga balik ke kajiman atau ke kecobaan balik lagi ke bumi, tapi dia tergantung terpenjara dalam dimensi yang sangat gelap, dimensi bangsa-bangsa jin-jin jahat. Jadi memang mereka lain dari jin ya Ki? Beda. Ya? Justru mereka tertawan dari bangsa jin. Tertawannya mereka inilah menguatkan kolonial jin jahat ini yang menjadi kuat dengan menawan mereka itu seolah-olah sebagai pil untuk kekuatan mereka gitu. Budaknya lah. Betul. Oke. Hal-hal seperti itu. Nah, di gedung yang tadi, Ki Adek melihat nggak ada arwah yang penasaran gitu, atau semuanya memang makhluk-makhluk seperti itu? Karena kalau kalau para indigo yang melihat keadaan di sana itu seperti seperti sebuah penjara yang notabene banyak penyiksaan. Itu adalah kamuflase dari jin agar manusia yang memiliki mata batin itu akan dilihatkan suasana yang sangat memilukan dan menyeramkan, dan dianggap itu adalah kejadian waktu zaman tahun 42 sewaktu zaman Jepang. Tapi sebenarnya itu enggak, itu ada kamuflase gambaran dari para komunitas jin di situ. Aslinya itu adalah perumahan kerajaan sosial mereka. Oh, jadi mereka memang mau memperdayai kita melalui penglihatan anak-anak indigo. Betul. Jadi kalau memang baru-baru indigo itu pasti dikasih lihatnya yang angker-angker seperti itu. Belum tentu apa yang dilihat sama anak-anak indigo itu sebenarnya adalah kejadian sebenarnya. Iya, itu ada kamuflase dari sebuah kerajaan jin yang sangat kuat. Dia bisa kamuflasein gambaran-gambaran yang sangat mengerikan untuk agar manusia tidak mau mendekat ke wilayah situ. Nah, ini menarik nih, Sobat Kikot. Mungkin pesan dari Ki Adek tadi bisa kita simpulkan bahwasannya jangan asal percaya dengan orang yang yang indigo misalnya gitu ya. Karena apa yang mereka lihat itu belum tentu seperti itu kejadiannya. Seperti yang kejadian nyatanya ya Ki. Betul. Nah, bisa jadi ada pengalihan-pengalihan seperti itu yang memang yang mereka ingin memang tunjukkan. Iya. Ya kan, bener ya Ki. Karena begitu indigo itu ngelihat kan dengan mata telanjang. Dia bisa melihat dengan mata telanjang kondisi spiritual dari wilayah tersebut. Begitu dia konsentrasi untuk melihat, itu kan ada beberapa jin yang akan mendatangi dia dan mempengaruhi daya penglihatan dan daya saraf pikiran dia untuk merekam suatu gambaran yang sebenarnya tidak ada. Iya. Gitu. Oke Ki, ini berharga banget ilmunya. Oke Ki, makasih banyak sudah ikut Siap. tim. Tadi kita sempat jalan ke daerah-daerah Bedugul. Kita sempat menjelajahi sebuah gedung, sebuah hotel tua yang memang benar ada ya Ki, seperti itu ya. Betul. Nah, terima kasih juga untuk tim yang sudah berani untuk bisa masuk ke daerah itu, walaupun tadi sebenarnya banyak yang takut. Tapi terima kasih kembali kepada Ki Adek yang sudah menenangkan kami. Akhirnya semuanya bisa berjalan lancar. Oke, Sobat Kikot, sampai ketemu lagi di episode Batas Alam berikutnya. Salam Kikot.